Di FIFA Matchday kali ini, Indonesia lagi-lagi diketemukan dengan saudara se-ASEAN Brunei Darussalam, dan pertandingan kemarin diakhiri dengan dua kemenangan mutlak Indonesia 6-0, 6-0. Dan bukan cuma itu aja, buat Dimas Derajat khusus, dia berhasil dapat hat-trick di pertandingan pertama, sementara Ramadan Sananta dapat 2 gol di leg pertama, dan di leg kedua dia nambah lagi 1 gol. Dan kali ini gue pakai batik sesuai dengan tema video kali ini, ngebahas tentang timnas Indonesia. Dan selain Dimas Derajat sama Ramadan Sananta, ada juga Rizky Ridho, seorang bek tengah yang berhasil mencetak 2 gol, masing-masing 1 di setiap leg. Dan di video kali ini kita bakal ngobrolin beberapa hal tentang pertandingan kemarin. Mungkin bukan secara match keseluruhan, tapi poin-poinnya aja. Nah, hal pertama dari pertandingan kemarin ini adalah gimana striker-striker kita, atau at least pemain-pemain depan kita, termasuk winger, Egy dan Witan, ini mendapatkan momentum di mana mereka mencetak banyak gol. Pastinya, walaupun lawan Brunei, ini bisa menjadi penyemangat juga buat mereka, supaya mereka sendiri juga di pertandingan-pertandingan selanjutnya juga bisa lebih semangat pastinya buat cetak gol, dan juga dari pertandingan ini, moral mereka juga bisa lebih kebus, dan juga pastinya mereka juga lebih pede untuk menghadapi match-match selanjutnya, karena pastinya ketika mereka cetak gol, ini bakal nambah kepercayaan diri mereka. Ini yang seenggaknya bisa didapat oleh para pemain ketika menghadapi Brunei Darussalam. Karena penting banget untuk seorang striker bisa mencetak banyak gol. Dan poin selanjutnya ini adalah gimana Sintayong terapin komposisi baik itu di leg 1 dan di leg kedua. Nah, di leg pertama dia nurunin tim utamanya walaupun nggak tim utama banget. Karena ada beberapa pemain utama yang nggak diturunin, tapi tetap disuruh ikut karena supaya mereka juga lebih tahu secara taktikal soal pertandingan ini. Dan di babak pertama, dengan sebagian besar tim utama, mereka berhasil cetak 6-0. Nah, di babak kedua, Sintayong ini ngelakuin cywar. Dikutip dari jebretmedia.id, kira-kira inilah yang dibicarain sama Sintayong. Dan roastingan Sintayong buat pelatih Brunei ini ditanggepin dengan tanggapan bahwa mereka akan berusaha untuk memenangkan pertandingan di leg kedua. Intinya adalah mereka siap datang dengan mental untuk menang. Dan di babak kedua, Sintayong pastinya ngelakuin rotasi. Dan ketika ngeliat pelapisnya, isinya Rahmat Irianto, Egy Maulana Fikri, habis itu Oki Caraka. Udah, hasilnya juga 6-0. Nah, ini yang jadi aspek positif juga seenggaknya yang bisa dilihat dari skuad kita kemarin, di mana kedalaman skuad ini walaupun akan berbeda ketika mungkin kita ngelihat Indonesia lawan tim yang lebih kuat misalnya, tapi at least dengan keadaan ini seenggaknya kita bisa ngelihat kalau skuad pelapisnya dari timnas Indonesia ini tuh nggak terlalu kalah dengan skuad utamanya mereka, walaupun ada beberapa yang nggak main, tapi seenggaknya dengan pelapisnya yang ada sekarang ini tuh bisa menutupi kekurangan dari pemain-pemain dari tim utama, walaupun pastinya ada 1-2 sektor yang pastinya akan sulit digantikan dengan tim pelapis yang ada, tapi at least pelapis kita ini bisa cukup kuat untuk mengimbangi tim utama yang ada. Dan pada akhirnya kemenangan Indonesia lawan Brunei ini memantapkan Indonesia untuk lolos ke babak kualifikasi selanjutnya untuk Piala Dunia 2026. Nah, Indonesia sendiri secara peringkat ini juga berhasil naik 2 peringkat. Dan Indonesia nanti akan berhadapan dengan tim-tim di kualifikasi Piala Dunia ini yang nggak beda jauh dengan tim-tim yang akan dihadapi di Piala Asia nanti. Bedanya adalah Jepang kali ini nggak ada, yang ada adalah Filipina. Sehingga lawan kita nanti adalah Irak, Vietnam, dan Filipina. By the way, khusus Vietnam, ini kita ketemu Vietnam sering banget kayak lu lagi gitu, balik lagi. Kita melipir ke Vietnam sedikit. Vietnam, by the way, kemarin kalah dengan skor luar biasa 6-0 juga melawan Korea Selatan. Nah, seenggaknya dari sini kita bisa ngelihat seberapa kuat Vietnam melawan Korea Selatan, dan Vietnam sendiri juga kan kita sering bersaing juga dengan Vietnam, dan moga-moga kita juga semakin lama bisa semakin di atas Vietnam. Dan pastinya dari sini juga kita bisa ngelihat segimana kekuatan dari Korea Selatan, dan juga Korea Selatan ini juga pastinya juga seimbang dengan Jepang, walaupun kalau menurutku pribadi secara taktikal Jepang ini lebih kuat daripada Korea Selatan. Tapi seenggaknya kita bisa ngelihat level kita ini sebenarnya udah ada di mana sih, dan ini juga bisa jadi persiapan untuk kedepannya ketika kita ngelawan
Jepang. Sehingga para pemain kita juga bisa lebih ready ketika kita menghadapi Jepang nanti. Jadi intinya adalah group stage dari Piala Asia nanti ini hanyalah simulasi untuk pertandingan sebenarnya, yaitu kualifikasi Piala Dunia di bulan Januari. Jadi ya Jepang ini ya cuma simulasi kita supaya kita ini bisa lebih stronger ketika kita ngelawan tim-tim di kualifikasi Piala Dunia nanti. Bercanda guys. Anyway, tapi ya pastinya tetap aja sih kita bakal dapat pelajaran yang super berharga ketika kita ngelawan Jepang. Dimana Jepang juga udah ngebangun fondasi mereka di sepak bola ini udah lama banget dan kita bisa belajar banget. So, itu aja dari video kali ini. Thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga menurut kalian gimana prospek Indonesia kali ini ke depannya. Dan menurut kalian, apakah kalian pede Indonesia bisa sampai tembus lolos fase grup? Kalau ngelihat komposisi ini, Indonesia harusnya bisa. Dan nggak akan habis-habisnya juga seperti di video-video sebelumnya, gue akan selalu ngomong kalau Indonesia ini levelnya udah Asia. Dan next, Indonesia pasti bisa maju ke levelnya dunia. Memang belum selevel Jepang maupun Korea Selatan, tapi kita bisa ngarah ke sana dan juga one day kita pasti bisa setara bahkan bisa lebih kuat ngelampauin kedua negara ini. Karena gue percaya Indonesia sekarang ada di proses yang benar dan juga Sintayong juga sedang membangun timnas Indonesia ini ke arah juga yang tepat pastinya. So, itu aja dari gue. Thank you for watching. Ciao, see ya, dan juga bye. God bless.